Setelah Luke Fikri dan Michelle Baker, pasti teman-teman sudah tahu, sudah sejak lama dia menjadi salah satu bidikan untuk masuk di dalam kloter berikut. Ya, disetujui oleh DPR RI untuk diproses terus yang akan menyusul, dan saya rasa yang paling dekat ke depan itu adalah Lauren Ulrich PSSI yang terus menghubungi, dan saya rasa kalau lobby-lobby tingkat tinggi akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, dan kita menantikan saja teman-teman kalau memang I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gempar, Garuda dikabarkan siap meledak. Rumor kloter kedua naturalisasi kembali memanas. Setelah Michelle Baker dan Luke Fikri menjadi sorotan, kini beredar rumor bahwa PSSI disebut-sebut tengah mempercepat proyek besar yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Nama-nama pemain diaspora terus bermunculan, sementara training camp AFF 2026 dikabarkan akan kedatangan amunisi baru yang siap membuat persaingan semakin panas. Benarkah ini awal dari revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Ataukah semua ini masih menjadi teka-teki yang menunggu jawaban resmi? Simak pembahasannya sampai akhir. Rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi kini semakin sulit diabaikan. Di berbagai komunitas sepak bola, beredar kabar bahwa PSSI disebut-sebut sedang menyusun langkah besar secara diam-diam untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski belum ada pengumuman resmi, nama-nama pemain diaspora terus menjadi bahan pembicaraan. Banyak pendukung bahkan berspekulasi bahwa proyek kali ini bukan sekadar menambah pemain, melainkan membangun fondasi skuad yang diproyeksikan mampu bersaing dalam jangka panjang. Di saat yang sama, persiapan menuju AFF 2026 juga dirumorkan berjalan dengan intensitas tinggi. Training camp tahap berikutnya disebut-sebut akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain untuk memperebutkan tempat di skuad utama. Rumor mengenai kemungkinan hadirnya tambahan pemain membuat atmosfer persaingan semakin panas. Tidak sedikit supporter yang mulai membayangkan bagaimana wajah baru Garuda apabila seluruh skenario yang ramai diperbincangkan benar-benar terwujud. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah anggapan bahwa proyek yang dirumorkan tersebut tidak hanya berorientasi pada satu turnamen. Banyak yang berspekulasi bahwa tim pelatih sedang menyiapkan kerangka tim yang dapat terus berkembang menuju AFC Asian Cup 2027 hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Apabila skenario yang ramai dibahas itu benar-benar menjadi kenyataan, Indonesia disebut-sebut akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun hingga saat ini, seluruh pembahasan tersebut masih berada pada tahap rumor dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh PSSI. Justru itulah yang membuat setiap perkembangan selalu dinantikan para pendukung. Setiap nama baru yang muncul memunculkan harapan baru, setiap kabar yang beredar memicu diskusi panjang, dan setiap rumor membuat publik bertanya-tanya. Apakah benar Garuda sedang memasuki babak baru yang akan mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara? Jawabannya masih menunggu waktu, tetapi satu hal yang pasti, antusiasme para supporter tidak pernah surut. Rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi kini semakin memanaskan jagat sepak bola Indonesia. Di berbagai komunitas supporter dan media sosial, bermunculan spekulasi mengenai siapa saja pemain diaspora yang berpotensi memperkuat Garuda pada masa mendatang. Beberapa nama yang dirumorkan dan ramai diperbincangkan oleh publik antara lain Pascal Struijk, Lauren Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, dan Jeniro Redewald. Hingga saat ini, bahwa kelima nama tersebut menjadi target naturalisasi, sehingga seluruh pembahasan masih berada dalam ranah rumor dan spekulasi para pendukung. Meski demikian, ramainya perbincangan tersebut menunjukkan besarnya harapan publik terhadap masa depan timnas Indonesia. Banyak supporter membayangkan bahwa apabila suatu hari para pemain dengan kualitas tinggi benar-benar memperkuat Garuda melalui jalur yang sah dan resmi, kedalaman skuad Indonesia akan semakin meningkat. Persaingan di setiap lini akan menjadi lebih ketat, sementara tim pelatih akan memiliki lebih banyak opsi untuk menyusun strategi menghadapi berbagai karakter lawan. Di sisi lain, perhatian publik ini juga tertuju pada langkah PSSI selanjutnya. Akankah dalam waktu dekat benar-benar ada pengumuman mengenai gelombang kedua naturalisasi? Ataukah nama-nama yang selama ini ramai dibahas hanyalah bagian dari spekulasi yang berkembang di kalangan supporter? Untuk saat ini, semua masih menunggu kepastian resmi. Namun satu hal yang tidak berubah, setiap rumor baru selalu membuat antusiasme pendukung Garuda semakin besar dan harapan terhadap masa depan timnas Indonesia terus tumbuh. Kini jaga sepak bola Indonesia kembali dibuat bergemuruh. Rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi disebut-sebut semakin menguat dan menjadi topik utama di berbagai komunitas pendukung Garuda. Belum ada pengumuman resmi dari PSSI, tetapi antusiasme supporter terus memuncak karena banyak yang meyakini bahwa proyek besar ini belum berhenti. Justru,
Gelombang pertama dianggap baru sebagai pembuka sebelum langkah yang lebih besar benar-benar dijalankan. Di berbagai forum dan media sosial, 5 nama terus menjadi bahan pembicaraan para pendukung Garuda, yakni Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, dan Jeniro Redewald. Hingga saat ini, kelima nama tersebut dirumorkan masuk dalam berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan supporter. Belum ada konfirmasi resmi bahwa mereka akan dinaturalisasi. Namun, besarnya antusiasme publik menunjukkan harapan agar Indonesia terus memperkuat kualitas skuad untuk menghadapi tantangan di masa depan. Bagi para pendukung Garuda, proyek ini dipandang bukan sekadar menambah pemain, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun tim yang lebih kompetitif dalam jangka panjang. Banyak yang berharap, apabila suatu hari rumor tersebut benar-benar menjadi kenyataan, Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik sehingga persaingan di setiap posisi semakin ketat. Dengan begitu, siapapun yang mengenakan seragam merah putih harus benar-benar membuktikan kualitasnya melalui latihan dan pertandingan. Di sisi lain, perhatian supporter kini juga tertuju pada perkembangan pemusatan latihan menuju AFF 2026. Berbagai rumor mengenai tambahan pemain dan evaluasi tim pelatih terus bermunculan, membuat atmosfer menjelang turnamen semakin hangat. Meski seluruh pembahasan tersebut masih menunggu kepastian resmi dari PSSI, satu hal yang tidak berubah adalah besarnya optimisme para pendukung terhadap masa depan timnas Indonesia. Bagi mereka, setiap perkembangan baru selalu menjadi alasan untuk berharap bahwa Garuda akan tampil semakin kuat dan semakin siap menghadapi persaingan di level Asia. Seolah belum cukup membuat publik penasaran, rumor mengenai proyek besar PSSI terus bergulir dari hari ke hari. Banyak pendukung mulai berspekulasi bahwa federasi disebut-sebut tidak ingin kehilangan momentum setelah keberhasilan menyelesaikan proses naturalisasi pada gelombang pertama. Apabila berbagai rumor yang beredar benar-benar mengarah pada langkah lanjutan, maka Indonesia diperkirakan sedang mempersiapkan fondasi skuad yang lebih matang untuk beberapa tahun ke depan. Namun hingga saat ini, seluruh pembahasan tersebut masih menunggu kepastian resmi dari PSSI. Di sisi lain, John Hartman dirumorkan terus memantau perkembangan para pemain yang berpotensi memperkuat Garuda di masa depan. Bukan hanya pemain yang sudah berada di dalam skuad, tetapi juga nama-nama diaspora yang ramai diperbincangkan publik. Banyak pengamat menilai bahwa pelatih modern membutuhkan kedalaman skuad agar dapat menerapkan berbagai variasi taktik ketika menghadapi lawan dengan karakter yang berbeda. Karena itulah, setiap rumor mengenai tambahan pemain selalu dikaitkan dengan kebutuhan membangun tim yang lebih kompetitif dalam jangka panjang. Sementara itu, persiapan menuju AFF 2026 disebut-sebut terus berjalan dengan intensitas tinggi. Training camp dipandang sebagai tempat untuk mengukur kualitas seluruh pemain sebelum tim pelatih menentukan komposisi terbaik. Persaingan yang ketat diyakini akan mendorong setiap pemain mengeluarkan kemampuan maksimal, karena tidak ada posisi yang benar-benar aman. Dalam situasi seperti ini, kualitas latihan dan kekompakan tim menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan kualitas individu. Kini para supporter hanya bisa menunggu perkembangan berikutnya. Akankah rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi benar-benar berubah menjadi kenyataan? Ataukah akan muncul kejutan lain yang belum pernah diperkirakan sebelumnya? Jawabannya masih menunggu pengumuman resmi. Namun satu hal yang jelas, antusiasme terhadap timnas Indonesia terus meningkat. Dan setiap kabar baru selalu menjadi bahan diskusi yang membuat semangat para pendukung Garuda semakin membara menjelang agenda-agenda besar yang akan datang. Di saat rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi terus bergulir, perhatian para pendukung kini juga tertuju pada persiapan timnas Indonesia menuju AFF 2026. Di berbagai komunitas sepak bola, muncul spekulasi bahwa skuad yang sedang dipersiapkan John Hartman berpotensi menjadi salah satu yang paling berpengalaman dalam beberapa tahun terakhir apabila sejumlah pemain diaspora yang telah memenuhi syarat dan dipanggil benar-benar bergabung. Namun hingga saat ini, komposisi akhir skuad masih menunggu pengumuman resmi dari PSSI dan tim pelatih. Banyak pendukung meyakini bahwa kehadiran lebih banyak pemain yang berkarir di luar negeri, apabila benar-benar terjadi, dapat menambah variasi permainan timnas Indonesia. Pengalaman mereka di kompetisi yang berbeda diperkirakan akan memperkaya pilihan taktik, meningkatkan intensitas latihan, serta menciptakan persaingan yang lebih sehat di setiap lini. Meski demikian, tempat di dalam skuad tetap harus diperjuangkan melalui performa di training camp dan pertandingan, bukan semata-mata berdasarkan latar belakang pemain. Rumor tersebut juga memunculkan optimisme bahwa AFF 2026 dapat menjadi ajang penting untuk membangun chemistry tim. Dengan waktu latihan yang cukup, John Hartman disebut-sebut ingin memastikan setiap pemain memahami filosofi permainan yang sama, mulai dari organisasi pertahanan, transisi cepat, hingga penyelesaian akhir di depan gawang. Para supporter berharap proses ini dapat melahirkan tim yang tidak hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga kekompakan sebagai satu kesatuan. Kini harapan besar berada di pundak seluruh elemen timnas Indonesia. Para pendukung menanti bagaimana proses seleksi dan pemusatan latihan akan membentuk skuad terbaik untuk AFF 2026. Sementara rumor mengenai pemain diaspora terus menjadi bahan pembicaraan,
satu hal yang paling dinantikan adalah pengumuman resmi yang akan menjawab siapa saja yang akhirnya dipercaya mengenakan seragam merah putih. Hingga saat itu tiba, antusiasme publik terus menggelora, berharap Garuda tampil semakin kuat dan semakin siap menghadapi persaingan di Asia Tenggara. Memasuki fase berikutnya, perhatian publik kembali tertuju pada pemusatan latihan di Bali yang disebut-sebut akan menghadirkan sejumlah kejutan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai daftar lengkap pemain maupun agenda khusus selama training camp. Namun, di kalangan supporter mulai beredar berbagai rumor bahwa tim pelatih masih terus memantau beberapa pemain yang berpotensi dipanggil untuk memperkuat persaingan di dalam skuad. Spekulasi tersebut membuat suasana menjelang AFF 2026 semakin menarik untuk diikuti. Banyak pengamat menilai bahwa training camp di Bali bukan sekadar tempat meningkatkan kondisi fisik pemain. Pemusatan latihan ini diperkirakan menjadi momen penting bagi John Hartman untuk menyempurnakan organisasi permainan, menguji berbagai kombinasi antar lini, serta melihat siapa yang paling cepat memahami strategi yang ingin diterapkan. Setiap sesi latihan disebut-sebut akan menjadi penilaian penting bagi seluruh pemain, karena performa mereka dapat memengaruhi peluang masuk ke dalam skuad utama. Di sisi lain, para pendukung juga terus menantikan kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru selama training camp berlangsung. Berbagai nama terus dirumorkan akan dipantau oleh tim pelatih, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai siapa saja yang akan bergabung. Justru ketidakpastian inilah yang membuat antusiasme publik semakin tinggi. Setiap perkembangan dari Bali selalu menjadi bahan diskusi hangat, karena banyak yang berharap akan ada kejutan yang mampu menambah kekuatan timnas Indonesia. Apabila seluruh program latihan berjalan sesuai rencana, training camp di Bali diharapkan menjadi fondasi penting sebelum timnas Indonesia menghadapi AFF 2026. Bagi para pemain, ini bukan hanya soal mendapatkan tempat di skuad, tetapi juga kesempatan membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda. Kini semua mata tertuju ke Bali, menunggu apakah rumor-rumor yang beredar akan berubah menjadi kenyataan melalui pengumuman resmi dari PSSI dan tim pelatih. Di balik tenangnya suasana Bali, rumor mengenai training camp timnas Indonesia justru semakin memanas. Pemusatan latihan yang digelar secara tertutup disebut-sebut bukan hanya menjadi agenda rutin menjelang AFF 2026, melainkan bagian dari proses seleksi yang jauh lebih besar. Hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai adanya pemain tambahan atau kejutan khusus. Namun di kalangan supporter, beredar spekulasi bahwa tim pelatih masih terus membuka peluang bagi beberapa pemain untuk bergabung apabila mampu memenuhi kebutuhan taktik yang diinginkan John Hartman. Itulah yang membuat setiap perkembangan dari Bali terus menjadi perhatian publik. Banyak yang meyakini bahwa Hartman sengaja menciptakan atmosfer persaingan yang sangat ketat selama training camp. Tidak ada pemain yang disebut-sebut sudah pasti mengamankan tempat di skuad utama. Setiap sesi latihan dikabarkan menjadi ajang pembuktian, mulai dari latihan fisik dengan intensitas tinggi, simulasi pertandingan, hingga evaluasi detail mengenai disiplin, komunikasi, dan kemampuan menjalankan instruksi taktik. Dalam berbagai rumor yang beredar, seluruh pemain dituntut menunjukkan kualitas terbaik karena satu kesalahan kecil saja disebut dapat memengaruhi peluang mereka masuk ke dalam daftar akhir untuk AFF 2026. Yang membuat suasana semakin menegangkan adalah munculnya spekulasi bahwa training camp tahap berikutnya berpotensi menghadirkan wajah-wajah baru. Sejumlah nama terus dirumorkan menjadi perhatian tim pelatih, sementara para pemain yang sudah berada di dalam skuad juga dikabarkan tidak ingin kehilangan tempatnya. Persaingan inilah yang membuat banyak pendukung menilai bahwa latihan di Bali memiliki atmosfer yang hampir menyerupai pertandingan sesungguhnya. Setiap pemain disebut-sebut berusaha tampil maksimal demi meyakinkan tim pelatih bahwa mereka pantas mengenakan lambang Garuda di dada. Di sisi lain, para supporter mulai membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia apabila seluruh proyek penguatan skuad berjalan sesuai harapan. Rumor mengenai tambahan pemain diaspora, ditambah kemungkinan hadirnya pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik, membuat banyak pendukung optimistis bahwa Indonesia dapat memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Namun hingga saat ini, semua itu masih menunggu kepastian resmi dari PSSI. Justru karena belum ada pengumuman itulah, setiap kabar yang muncul dari Bali langsung menjadi sorotan dan memicu berbagai spekulasi baru. Kini Bali seolah menjadi pusat perhatian sepak bola nasional. Setiap foto latihan, setiap cuplikan video, hingga setiap pernyataan singkat dari lingkungan timnas selalu dianalisis oleh para pendukung. Banyak yang bertanya-tanya apakah akan ada kejutan besar sebelum AFF 2026 dimulai. Akankah tim pelatih benar-benar memanggil pemain tambahan? Apakah rumor mengenai gelombang kedua naturalisasi akan berpengaruh terhadap komposisi skuad di masa depan? Semua pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban resmi. Namun satu hal yang sudah terlihat jelas, antusiasme publik terhadap timnas Indonesia terus meningkat. Para pendukung berharap training camp di Bali bukan hanya menjadi tempat mempersiapkan tim untuk satu turnamen, tetapi menjadi titik awal lahirnya skuad Garuda yang semakin matang, semakin kompetitif,
dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang, semakin mendekati dimulainya AFF 2026. Suasana di sekitar training camp disebut-sebut semakin intens. Di berbagai forum supporter, beredar pembahasan bahwa setiap sesi latihan kini difokuskan untuk membentuk kekompakan tim dan meningkatkan pemahaman taktik. Hingga saat ini belum ada rincian resmi mengenai materi latihan yang dijalankan, namun banyak pengamat menilai bahwa fase seperti ini biasanya menjadi momen penting bagi pelatih untuk menentukan kerangka utama tim. Bagi setiap pemain, setiap hari di pemusatan latihan menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak masuk ke dalam skuad akhir. Di sisi lain, John Hartman dirumorkan terus mengevaluasi setiap detail permainan. Bukan hanya kualitas individu yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana para pemain bekerja sama sebagai satu kesatuan. Dalam sepak bola modern, organisasi permainan seringkali menjadi pembeda ketika menghadapi lawan dengan kualitas yang seimbang. Karena itu, banyak yang memperkirakan bahwa tim pelatih akan lebih mengutamakan pemain yang mampu menjalankan sistem permainan secara konsisten dibandingkan hanya mengandalkan kemampuan individu. Rumor mengenai kemungkinan hadirnya tambahan pemain juga terus berkembang. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, berbagai spekulasi tersebut membuat persaingan di dalam skuad diperkirakan semakin terbuka. Situasi seperti ini dinilai dapat memberikan dampak positif karena setiap pemain dituntut mempertahankan performa terbaiknya sepanjang pemusatan latihan. Semakin ketat persaingan, semakin besar pula peluang tim pelatih menemukan kombinasi pemain yang paling sesuai untuk menghadapi AFF 2026. Bagi para pendukung Garuda, harapan terbesar bukan hanya melihat nama-nama besar masuk ke dalam tim, tetapi menyaksikan lahirnya skuad yang benar-benar solid. Banyak yang berharap proses seleksi, pemusatan latihan, dan evaluasi yang dilakukan saat ini dapat menghasilkan tim yang bermain disiplin, kompak, dan memiliki identitas permainan yang jelas. Apabila seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, AFF 2026 dapat menjadi kesempatan penting untuk melihat hasil dari proses pembangunan tim yang sedang berlangsung, sekaligus menjadi pijakan menuju tantangan yang lebih besar di level Asia pada tahun-tahun berikutnya. Di tengah meningkatnya antusiasme publik, perhatian kini tidak hanya tertuju pada siapa saja yang akan masuk ke dalam daftar akhir skuad, tetapi juga bagaimana timnas Indonesia membangun identitas permainannya. Banyak pengamat menilai bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, melainkan oleh kemampuan seluruh pemain menjalankan strategi yang sama di bawah tekanan pertandingan. Karena itu, training camp yang sedang berlangsung dipandang sebagai fase penting untuk menyatukan visi bermain, meningkatkan komunikasi antar lini, serta membangun chemistry sebelum AFF 2026 dimulai. Berbagai rumor yang beredar juga membuat setiap perkembangan dari pemusatan latihan menjadi sorotan. Foto-foto latihan, cuplikan video, hingga laporan singkat dari sekitar tim selalu memancing diskusi di kalangan supporter. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan komposisi skuad atau tambahan pemain baru, antusiasme publik terus meningkat karena mereka berharap proses yang sedang dijalankan dapat menghasilkan tim yang semakin kompetitif. Dalam situasi seperti ini, setiap kabar yang muncul dengan cepat menjadi bahan pembahasan di berbagai komunitas sepak bola. Di sisi lain, banyak pendukung berharap AFF 2026 tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia setelah menjalani berbagai program penguatan skuad. Apabila persiapan yang dilakukan mampu diterjemahkan menjadi permainan yang disiplin, terorganisasi, dan konsisten di lapangan, turnamen ini dapat menjadi indikator penting bagi langkah Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar pada masa mendatang. Namun semua itu baru akan terjawab ketika pertandingan resmi dimulai dan skuad yang dipilih benar-benar menunjukkan kemampuannya di atas lapangan. Kini semua mata tertuju pada pengumuman resmi berikutnya dari PSSI dan tim pelatih. Siapa yang akhirnya masuk ke dalam daftar pemain, bagaimana strategi yang akan diterapkan, serta sejauh mana hasil pemusatan latihan dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia masih menjadi pertanyaan yang dinantikan jawabannya. Yang jelas, semangat para pendukung Garuda tetap tinggi, berharap setiap langkah yang diambil hari ini dapat membawa timnas Indonesia tampil semakin kuat dan semakin siap bersaing di tingkat regional maupun Asia. Semakin hari, atmosfer menjelang AFF 2026 semakin memanas. Di kalangan pendukung Garuda, muncul keyakinan bahwa inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan perkembangan sepak bolanya di level Asia Tenggara. Berbagai rumor mengenai tambahan pemain, persaingan di training camp, hingga kemungkinan hadirnya pemain diaspora terus menjadi bahan pembicaraan. Hingga saat ini belum ada kepastian resmi mengenai seluruh rumor tersebut, tetapi satu hal yang pasti, ekspektasi para supporter terhadap timnas Indonesia terus meningkat. Banyak pendukung berharap skuad yang dipersiapkan John Hartman mampu menghadirkan persaingan sehat di setiap lini.
Apabila pemain-pemain yang sedang dipantau benar-benar bergabung melalui jalur resmi, kedalaman skuad Indonesia diperkirakan akan semakin baik. Situasi ini diyakini dapat membuat setiap pemain harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tempatnya di tim utama. Tidak ada lagi jaminan posisi, karena seluruh keputusan pada akhirnya akan ditentukan oleh performa selama latihan dan pertandingan. Di berbagai forum sepak bola, para supporter juga ramai membahas bagaimana lawan-lawan Indonesia di Asia Tenggara tentu akan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Garuda. Namun hingga peluit pertandingan pertama dibunyikan, semua pembahasan mengenai kekuatan masing-masing tim tetap berada pada tahap prediksi. AFF 2026 nantinya akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi seluruh peserta, termasuk Indonesia, untuk menunjukkan hasil dari proses persiapan yang telah dilakukan. Bagi para pendukung Garuda, harapan terbesar bukan hanya melihat Indonesia meraih hasil positif, tetapi juga menyaksikan tim bermain dengan karakter yang kuat, disiplin, dan penuh semangat juang. Mereka ingin melihat timnas Indonesia mampu bersaing melalui kualitas permainan, kerjasama antar pemain, dan konsistensi sepanjang turnamen. Kini publik menunggu momen ketika semua persiapan itu diuji di lapangan. Sampai saat itu tiba, setiap rumor, setiap perkembangan dari training camp, dan setiap pengumuman resmi akan terus menjadi perhatian karena semuanya dipandang sebagai bagian dari perjalanan membangun timnas Indonesia yang semakin kompetitif.